Pada suatu pagi, tampaklah suatu hal yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Dharma, saya dengar Belanda akan datang ke sini ya? Iya, Bu Suni, benar. Hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Aduh, bagaimana ya? Hahaha, tunduklah kepada I. Jika tidak, your host dan seisi rumahmu akan menjadi milikku. Iya, kami akan tunduk pada Tuhan. Hahaha. Pengawal, sekarang ambil mereka sembako. Cepat. Baik, Tuan. Hei, siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuan Iman Boncol, Tuan. Siapa dia? Seharusnya yang kalian hormati adalah saya. Ini untuk kalian. Saya dengar ada 2 golongan yang bisa selamatkan di sini. Kami pergi dulu, Tuan. Hahaha, bagus. Sekarang rencana kita adalah kita adu domba mereka. Baik, Tuan. James sedang berjalan-jalan bersama istrinya dengan membawa pengawalnya, kemudian bertemu dengan Sentot dan Darmi. Good afternoon. Saya kesini hanya untuk menyampaikan sesuatu tentang kaum hitam kepada kalian. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuan datang kemari? Apakah selama ini kalian tidak menyadari bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum hitam? Kaum hitam juga telah meremehkan kaum kalian. Mereka juga telah mencemarkan nama baik kaum kalian, sehingga nama baik kaum kalian telah dicap buruk oleh orang lain. Benarkah itu, Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambil uang ini. Dan jika aku berbohong, maka kalian dapat menghabiskannya. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Baiklah Tuan, mari kita bicarakan masalah ini lagi nanti. Baiklah. Berani betul mereka mengatakan kita seperti itu. Baiklah, kita akan membilangkannya kepada Tuan Imam Bonjol. Kaum putih dan kaum hitam sudah terhasut oleh perkataan James. Pada saat Darmi dan Dewi bertemu di jalan, mereka sempat berdebat. Kemudian tak lama perdebatan mereka membuat kaum masing-masing menjadi panas dan terjadi perang antar kaum. Apa maksud kalian menghina nama kaum putih? Bukankah kalian yang telah menyebarkan gosip yang tidak baik tentang kaum hitam kepada masyarakat sekitar? Apa nih? Kalian yang sudah menghina nama kaum kami. Kalianlah yang menghina kaum kami. Baiklah, aku akan melaporkanmu kepada Tuan Imam Bonjol karena telah menghina nama kaum kami. Baiklah, jika kau melaporkan kami kepada Imam Bonjol, kami akan melaporkan kepada pemimpin kami. Saat itulah kaum putih dan kaum hitam sudah saling membenci hingga menjadi perang, karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini, kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum hitam. Bahkan yang mereka lakukan itu adalah salah. Tuan Hitam, saya harap kita tidak saling panas, karena kita saling berbeda agama. Dan kesalahpahaman ini terjadi karena Darmi dan Dewi. Karena itu, jika Anda ingin tahu kebenarannya, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Apakah kau takut menghadapi kaum hitam? Sehingga kau takut berperang kepada kami? Aku tidak takut untuk berperang. Tapi saya berharap untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Serang! Perang pun terjadi antara kaum putih dan kaum hitam. Tuan, kita harus mundur, banyak pasukan kita yang telah gugur.
Baiklah, pasukan, mundur. Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam memerintahkan untuk meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Utusan dari kaum hitam pun berangkat menemui pihak Belanda. Tuan, saya dari kaum hitam, diperintahkan oleh Tuan Hitam untuk menyampaikan bahwa kami kalah dari kaum putih. Oleh sebab itu kami ingin meminta bantuan untuk mengalahkan kaum putih. Baiklah, Ai akan membantu kalian. Tetapi Ai membantu kalian tidak dalam peperangan, melainkan mempertemukan kaum kalian dengan kaum putih agar kalian selalu hidup aman dan tentram. Terima kasih Tuan, saya pulang dulu. Selamat malam Tuan. Hahaha. Akhirnya mereka meminta bantuan juga kepada Ai. Ini saatnya Ai akan menghancurkan kaum hitam dan kaum putih. Kemudian Ai akan menguasai daerah ini. Ya, inilah saatnya, baby. Tuan, bagaimana jika kita membuat pertemuan dengan dua kaum tersebut dan membuat perjanjian pembagian perbatasan? Hahaha. Ide yang bagus, Bram. Sekarang pergilah. Perintahkan prajurit untuk mengumumkan kepada kaum hitam dan kaum putih untuk melaksanakan pertemuan. Baik, Tuan. James pun mengadakan pertemuan dengan kaum hitam dan kaum putih. Thanks telah datang ke pertemuan ini. Maksud Ai mengundang kalian adalah untuk membagi wilayah antara kaum hitam dan kaum putih. Para tentara Ai akan membuat garisnya agar tidak terjadi perseteruan antara kaum hitam dan kaum putih. Apakah kalian setuju? Baik, aku setuju jika begitu. Tapi, jika kaum putih melewati perbatasan kami, maka kami para kaum hitam akan siap menghukumnya. Bagaimana? Sebenarnya saya tidak setuju dengan perjanjian ini. Karena kaum hitam dan kaum putih tidak ada perbedaannya. Tetapi karena kaum hitam sudah membuat keputusan untuk setuju, maka saya juga ikut setuju. Belum lama perjanjian dibuat, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kaum hitam pun menyadarinya. Karena Belanda melakukan tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam, dengan dipaksa kerja. Pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku menyesal karena telah mengikuti perjanjian itu. Banyak bawahanku yang mengadu pada aku bahwa mereka hanya diperdaya untuk menyiapkan persediaan mereka. Dan mereka juga tidak diberikan upah yang sepantas dengan apa yang mereka kerjakan. Kan sudah kau lihat apa yang mereka lakukan terhadap penduduk sekitar kita. Mereka hanya memperbudak kita dari awal. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Kau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, aku terlalu percaya kepada mereka. Maafkan atas kepercayaanku itu. Sekarang kita hanya perlu mengusir Belanda dari Minangkabau. Tapi bagaimana caranya? Baiklah, kita akan bersatu untuk mengusir orang Belanda. Sekarang kau pergi mengumpulkan pengikutmu. Baik, selamat tinggal. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Semua sudah kumpul. Ya, sudah. Kaum hitam dan kaum putih, apakah sudah siap? Siap. Serang! 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 Pada saat pasukan kaum hitam dan kaum putih menyerang tempat Belanda, James dan istrinya melarikan diri dan bersembunyi. Pasukan kaum hitam dan kaum putih pun kembali. Tuan, sepertinya tempat ini sudah tidak aman. Ayo kita melarikan diri. Baiklah, kita melarikan diri. Lewat sini, Tuan. Ikuti saya.
Siang, mereka sudah melarikan diri. Setelah cukup lama bersembunyi, pihak Belanda meminta bantuan dari pasukannya yang berada di Pulau Jawa. Dan Belanda pun akhirnya memenangkan peperangan. Pasukan, serang rakyat Minangkabau! Serang! Imam Bonjol berhasil kabur. Kurang ajar! Bagaimana dengan Tuan Hitam? Apakah dia ikut kabur juga? Tidak, dia tidak gugur dalam peperangan. Bagus, akhirnya kita menang juga. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau menjadi milik